Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber Lokos. Alhamdulillah, ini adalah bulan Ramadan yang ke-6 ya, kalau nggak salah. Yang ke-6 ya, bener ya? Ke-6. Ya kalau nggak salah. Saking rajinnya yang puasa nih, sampai nggak usah ngitung, tahu-tahu lebaran gitu nanti ya. Oke, ini adalah hari ke-6 di bulan Ramadan. Saya sempatkan diri dari Bangkalan perjalanan ke Katol Barat ya, Katol Barat di kediaman Haji Bedi, pemilik dari tim karapan sapi Moncong Putih. Nah, ini perjalanan lumayan berat ini. Berat. Selain jauh, jalannya penuh dengan lubang, tapi alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Abah Bedi. Cuman ini bukan Abah Bedi ya, bukan ini ya. Ini Abah Bedi juniornya. Karena Abah Bedi ada kesibukan, jadi putranya yang saya ciduk. Tapi tidak hanya sekedar saya ciduk ya, karena putranya dari Abah Bedi ini juga ikut terlibat dalam hobi abahnya, yaitu di karapan sapi ya. Dan mungkin banyak teman-teman yang belum kenal dengan Mas yang di sebelah kanan saya ini, atau di layar kaca teman-teman ini ada di sebelah kiri ya. Mungkin bisa dikenalkan Mas siapalah nanti, biar dia aja yang ngomong. Karena kita beberapa tahun yang lalu kita pernah ngobrol ya. Oke, langsung kenalan dulu. Mas siapa gitu? Mas Dani. Iya, yuk kenalan dong. Nama saya gitu. Nama saya Dani. Panggilannya Dani. Nama saya Dani, panggilannya Dani. Ya sudahlah, itu. Bisa nama lengkap aja. Nggak enak ya. Iya, nggak enak. Oke, Mas Dani ini adalah putra yang ke berapa? Yang pertama dari Abah Bedi. Ya. Karena besok ini direncanakan di sini tuh ada buka bersama ya, bukber di kediaman beliau. Jadi beliau lagi sibuk untuk nyiapin segala hal kebutuhan untuk acaranya besok. Makanya Mas Dani yang kita ciduk. Nah, langsung aja nih Mas Dani, kita bahas jagoannya yang baru menang ini kan. Kalau nggak salah saya dengar itu sebenarnya sapi ini sudah lama diincar. Iya. Ya kan, sudah lama diincar, cuman karena belum ada kesepakatan, entah itu kesepakatan dari harga atau kesepakatan apa, saya juga nggak tahu. Nah, ini ngomongin yang kecil nih Mas Dani, itu sebenarnya saya tahu sih. Kadang-kadang kita pura-pura nggak tahu biar dia yang jawab gitu loh. Saya pun juga tahu kalau udah diincar udah lama kan Mas Dani ya. Cuman kita pura-pura nggak tahu. Kalau tahu ngapain kita ngobrol kan begitu ya. Mas Dani, itu kalau boleh tahu sapi kemarin yang juara 3 atas ya. Juara 3 atas itu asalnya dari mana sih Mas Dani? Dari Libas. Dari Libas Tempur, ya, Haji Beduk ya, Haji Beduk. Itu bukannya yang kecil dulu yang saya juluki si kecil tak berdosa? Itu kan? Kurang tahu itu. Iya. Iya sih benar. Ya. Bukan mungkin, pasti sudah, karena saya mengawasi terus. Nah, sekedar informasi, itu adalah sapi kecil yang dulu pernah saya liput dan saya kasih julukan si kecil tak berdosa. Memang dari kecil speednya luar biasa ya. Dan sapi itu pernah pertama kali itu, tahu nggak siapa yang nawar sapi itu? Pertama kali. Tahu. Yang nawar pertama kali itu dulu itu adalah Bun Longke Abah Ramli, anak selor pertama waktu latihan di lapangan skep waktu itu. Namun rezekinya ada di sini. Nah, itu kok boleh tahu nggak Mas Dani, kenapa Mas Dani dengan keluarga Abah Bedi juga mertua atau orang tua dari Abah Bedi itu kok milih sapi itu? Ada alasan tersendiri nggak? Ya mungkin itu Mas, larinya itu kan kencang Mas. Iya sih, cepat. Terus sapinya itu kayaknya masuk terus gitu buat. Iya sih, benar-benar. Dia pertama kali juara itu di ini, pertama kali Pamekasan Murtaci itu juara berapa ya? Juara 2 apa juara 3? Kurang tahu. Juara 3 ya, bener, juara 3, tapi lupa atas atau bawah. Nah, itu sewaktu di kan ada, saya dengar kan udah diincer tapi belum deal. Itu kenapa? Harga kah atau mungkin kandang nggak cukup saking banyaknya sapi atau gimana Mas Dani? Ya mungkin salah satunya itu harga. Harga ya. Ya terus banyak sapi juga di kandang. Oh gitu. Akhirnya deal harga berapa kalau boleh tahu?
Nah, kalau itu kurang tahu. Abah yang tahu itu. Sebenarnya saya tahu sih, karena berhubung dia nggak mau nyebut, jadi sudahlah saya nggak mau nyebut. Berarti harga itu intern, tidak boleh diketahui oleh halayak umum, hanya orang-orang tertentu aja yang tahu, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti itu kalau boleh tahu hari apa dan tanggal berapa sapi itu ada di kandang di sini? Masih lama nggak jawabnya? Saya mau ke kamar mandi dulu. Kurang lupa Mas itu. Mas. Dari lomba Kasat Cup itu berapa minggu atau berapa hari? Kurang 20 hari kayaknya. Kurang 20 hari dari Kasat. Berarti kalau Kasat Cup itu tanggal 20 harinya berarti tanggal 1. Ya anggaplah tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan Maret ya. Masuk ke resmi jadi jagoan atau andalan dari Moncong Putih begitu. Iya. Dan akhirnya langsung diikutkan Piala Kasat. Ya, maaf nih Madani ya. Di Piala Kasat ini kan bukan sapi sembarangan semua dari 48. Ini kan baru ada di tim Moncong Putih, tahu-tahu diikutkan. Memang sudah ada rencana untuk dibeli dan akan diikutkan ke Piala Kasat atau bagaimana? Ya, salah satunya itu. Salah satu alasannya. Iya. Hah? Ya, beli itu karena itu apa? Abah sesepuh Mbah Suber. Mbah Suber pengen ya. Banget pengen banget. Nafsu banget ya. Nafsu banget. Tahu nggak Mbah Suber kenapa kok nafsu banget? Karena selain kecepatan atau apa? Ya, sapinya itu bagus. Bagus dari casing ya, dari casing. Kemudian diikutkan. Iya. Percaya dirinya dapat dari mana? Ini kan kaki kelas-kelas semua ya, walaupun yang saya tahu itu Libas Tempur itu ex Libas Tempur yang saya juluki si kecil tak berdosa ini kan belum pernah ikut event besar ya kan, hanya event apa namanya event kecil. Tahu-tahu ditransfer ke Moncong Putih ikut event gede kan begitu, event yang boleh dikatakan kalau menurut Mas Dani kemarin itu eventnya sama dengan Piala Presiden ataukah melebihi Piala Presiden? Kalau menurut Mas Dani? Ya lebih besar Piala Presiden sih Mas, kalau kata aku. Lebih besar Piala Presiden ya? Enggak, suasananya? Oh, suasananya ya hampir mirip lah. Hampir menyamai ya? Hampir menyamai. Nah, kok percaya diri keluarga besar dari Moncong Putih ini untuk diikutkan di event segede gitu? Ya, percaya dirinya itu pas di latihan sih Mas. Oh, percaya diri di waktu di latihan. Ya, di latihan itu lumayan sih. Larinya itu lumayan. Dapat speed berapa waktu itu latihan? Kalau nggak salah ada saya kan? Enggak ya? Ada Mas, tapi sampean kena tabrak. Oh iya. Kena tabrak. Masih inget dia. Oh, waktu latihan itu sapi itu sebenarnya sudah ada di lapangan ya? Iya, sudah ada di lapangan. Iya, waktu itu saya nggak sempat selesai waktu itu latihan teman-teman dikarenakan sapi saya ditabrak oleh sapinya Banyu Biru. Iya. Oh, waktu itu saya pulang waktu itu. Iya, pulang duluan. Berarti belum sempat dilepas ya kalau nggak salah ya? Atau memang dilepas di kiri? Masih ada saya waktu itu? Kayaknya masih ada. Masih ada ya? Iya. Oh iya dah. Oh, jadi waktu saya kena musibah itu sapi itu sudah dilatih. Ya sudah. Dapat speed berapa waktu di Selempang Merah pas Selempang Putih? Di Selempang Merah itu kalau nggak salah 85. 85. Kalau di Selempang Putihnya? Ya. Lebih bagus atau 18. 81 gitu. Berarti lebih bagus di Selempang Putih dong kalau gitu. Apakah sapi itu memang bisa bermain di dua sisi, Selempang Merah sama Selempang Putih? Ya bisa aja sih. Bisa ya, sama-sama. Tapi agak kalau di merah itu kalau di skep agak ada nariknya gitu, penekatnya. Oh, berarti lebih bagus di Selempang Putih. Oh, begitu. Nah, itulah yang bikin Mas Dani, Abah Baidi dan keluarga Moncong Putih ini punya percaya diri. Ini event gede nih, kita ikutin aja gitu. Berarti seandai kata kan acara udah kelar nih Mas Bor ya. Seandai kata jelek lah umpamanya, apakah akan tetap diikutkan atau ngambil jagoan lain? Ya kayaknya itu sih tetap dikerap sih Mas. Soalnya nggak ada lagi. Kok nggak ada lagi? Kan masih nggak sehat semua Mas, masih sakit. Karena belum PMK itu belum 100%. Apa?
karena PMK. Saya dengar BMK Mas. Karena PMK itu masih belum sembuh. Sampai sekarang atau yang JR itu. Yang JR masih belum ini ya, belum fit 100%. Ya. Oh, gitu. Tapi untungnya kan speed bagus ya waktu itu. Iya. Nah, kita ngomongin masalah piala ini nih, lomba kemarin tanggal 20 ya, 20 Maret 2023. Itu kok memutuskan apa memang mencari di pool B kah atau bagaimana? Main di pool B ya kalau nggak salah ya, di pool B ya. Itu memang pengen main di pool B atau asal ngaca aja atau bagaimana? Ya nggak ada lagi batiknya paling mungkin. Oh gitu. Kurang tahu Mas. Pertemuan pertama dengan tim apa waktu itu Mas Dani? Kalau nggak salah itu GRT Mas, punya Haji Thohir. GRT. Sebelum masuk lomba di pool B ini kan sudah ketemu, wah nanti ini pertama saya akan ketemu dengan Gagak Remang. Sempat ketar-ketir nggak? Ini tim besar nih, jagoannya atau sempat deg-deg ser atau bagaimana nih, Mas Dani? Ya, deg-deg ser Mas, udah event besar loh. Event besar ya, dan sapinya lari-lari semua, kenceng-kenceng semua. Sedangkan milik dari sini belum pernah ikut event yang sebesar itu kan begitu. Akhirnya ketemu dengan GRT. Dan GRT kalau nggak salah itu dilepas sendiri ya? Enggak, dilepas bareng ya? Dilepas bareng? Iya. Nyangka, GRT itu kayaknya lari ke tengah apa? Oh iya bener-bener narik kanan kiri ya. Iya. Kalau yang moncong kecil ya, moncong kecil lurus begitu. Nah. Ketika lolos dari GRT, masuklah ke babak kedua, main atas dong berarti pastinya, main atas. Ya. Di babak kedua itu akhirnya bertemu dengan siapa? Semeru. Kurang tahu milik tim ini. Ada tahu nggak tim asalnya? Kalau yang saya tahu nih teman-teman ya, saya belum pernah dengar tim karapan sapi namanya Semeru. Berarti kemungkinan besar ini kayaknya dipinjem ya, dipinjem. Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Nggak pernah. Punya siapa aslinya? Nah, kurang tahu Mas. Tapi sudah punya percaya diri full atau bagaimana ketika ketemu dengan Semeru atau ya gampang lah gitu atau bagaimana? Ya itu Mas, deg-deg juga Mas. Kan soalnya event besar. Oh iya benar. Yang diikutkan kan pasti sapinya yang bukan sapi perah ya, pasti sapi yang gereng-gereng semuanya ini. Gereng-gereng semua. Kemudian lolos di babak kedua. Iya. Di antara seluruh di ini di pool B, mana yang paling yang waduh nanti kalau saya ketemu sama ini saya harus hati-hati. Tapi kalau menurut Mas Dani gimana tuh di pool B? Iya berat semua sih Mas. Berat semua kan pastinya. Tapi di antara keseluruhan dari berapa? 16 ya, 16 di pool B itu pasti ada yang satu yang muncul, pasti ada yang muncul. Tim apa ini kira-kira? Dan apakah ketemu akhirnya? Ya untungnya itu yang nomor 31 sih teman ini. 31 GRT pertama pelepasan. Berarti pertama pelepasan kan ada di kiri. Iya, maksudnya kan sudah selesai. Tapi sebenarnya itu yang perlu diwanti-wanti ternyata ya. Kan itu juga transfer baru juga itu sapinya kayaknya. Oh gitu. Oh bener, transfer dari Kridu, cuman dipasangkan dengan yang di tayangan kemarin teman-teman ya. Kridu tidak di total sepasang, namun digandeng dengan milik almarhum Abah Dekir waktu itu. Oh itu yang sebenarnya yang bikin tim Moncong Putih ini sempat ketar-ketir, cuma sudah terlewatkan di babak pertama. Oh gitu. Berarti babak-babak berikutnya percaya dia udah full nih. Ya agak full sih Mas. Soalnya kan event besar juga. Sapinya yang lain-lain itu juga karena belum ke babak final. Akhirnya di babak ketiga ketemu dengan tim Sampurata. Kereta api. Babak ketiga, kereta api. Nah, kalau nggak salah itu kereta api milik Lumajang ya, Haji Pak Nanang. Haji Nanang. Iya. Bukannya itu lebih, Mama bukan banding-bandingin, kayaknya milik Haji Nanang ini lumayan loh. Ya lumayan Mas. Dia kan masuk itu pas event di mana? Di Songsong Lempung.
Iya. Bukan, bukan. pas di apa Ketapang itu. Oh, Kan larinya juga bagus tuh. di acara JM waktu itu. Kenapa nggak itu? Kenapa kok milih GRT? Istilahnya, wah musuh berat saya ini. Istilahnya yang perlu saya waspadai adalah GRT. Kok ini ke kereta api? Ya gimana ya? Gimana coba? Ya kan itu Geridong tuh sebelumnya di event Song Lepung itu kan darinya benar. Jadi yang belum rezeki aja sapinya sakit. Sakit yang pasangan aslinya. Untungnya ya. Berarti bersyukur. Syukur sakit gitu enggak ya? Jangan beruntung aja. Nah, akhirnya ketemu dengan kereta api. Nah, di babak yang deg-deg ser ini, ibarat kata nih teman-teman, di babak semifinal, ibarat kata nih kalau mau makan bisa jadi nggak jadi nih. Itu kalau nggak salah ya, memang sempat diperhitungkan nggak milik dari ini. Sapurata yang waktu itu diberi nama Akura Mundur waktu itu. Padahal sampai itu lumayan cepet loh ya, di garis finish itu hampir loh sebenarnya. Iya, sampai buka syuting pun di siaran langsung saya itu hampir itu. Sebenarnya kalau seandainya kata tahu di antara babak pertama, kedua, ketiga sampai semifinal, kan ini acara udah selesai nih, sudah nonton videonya. Seandainya kata diulang, Anda mewaspadai punya GRT apa Akura Mundur nih? Kalau dari GRT kan jauh selisihnya bos. Kalau dengan Sapurata, Akura Mundur tipis banget itu. Iya, Akura Mundur. Kalau pas udah sama GRT itu, ya Akura Mundur itu. Andai kata bisa diulang lagi, nih saya harus waspada dengan yang ini. Namun rezeki atau Dewi Fortuna masih berpihak kepada tim Moncong Putih. Waktu itu jagoannya diberi nama Moncong Cili ya. Tapi di situ Moncong kecil. Ya kecil sama cilik sama sih. Sama-sama kecil. Iya, sama-sama kecil sebenarnya. Nah, akhirnya dapat di selempang hitam kan di final. Sempat down nggak? Apa istilah? Aduh, dapat hitam aku nih. Istilahnya kayaknya untuk juara satu ini berat atau bagaimana perasaan waktu main di selempang hitam itu? Karena yang saya tahu dari Mas Dani tadi, teman-teman, Mas Dani nyampaikan sapi ini sama-sama bagus. Cuman kalau di selempang putih dia lebih bagus daripada selempang merah. Selempang hitam nggak disebut nih masalahnya. Ternyata dapat di selempang hitam. Sempat ini enggak? Ya sudahlah, sepenting masuk 6 besar atau ya sudah atau bagaimana Mas Dani? Ya sempat pengen juara satu sih Mas. Kan sebelumnya pas pernah ada di tengah. Pas di Ketapang kayaknya. Itu pas ada di Libas. Nah, itu sapinya kan langsung nyerang. Nyerang ke kanan kan waktu itu? Nyerang ke kanan. Iya, enggak ngeser. Sapi itu nyerang ke kanan waktu itu. Nah, harapannya Mas Dani dengan keluarga ngarepin yang sama sebenarnya kemarin itu. Iya, diserang ke kanan. Ke kanan, ke selempang putih. Dan kenyataannya tidak langsung nyerang. Tapi penekatnya narik ke kiri. Ke kiri. Habis gitu ya tetap di tengah saling tarik. Oh, saling tarik menarik. Oh, gitu. Tapi apa ada perasaan ini enggak? Apa istilahnya? Ya sudahlah, ini berat kayaknya atau ada perasaan seperti itu enggak kemarin itu? Ketika sebelum dilepas kan ada di hitam nih. Ada juga sih, Mas. Ya perasaannya ya diusahain itu dipretelin juga alat-alat. Yang apa itu? Pemagernya dikendet gitu. Dicoba-coba semuanya. Berarti kemarin itu lomba besar, lomba coba-coba dong? Bukan Mas, itu kan dicoba pemagernya dikendet biar gak langsung narik gitu. Ternyata masih narik ternyata ya? Iya. Masih narik. Akhirnya juara 3 dan membawa piala Kasat atau Kasat Cup ini di tahun 2023. Seperti itu Mas Dani ya? Sempat down nggak? Ya down. Kok gak juara satu? Kan ngarepnya. Ya semuanya pasti semua apa ya, semua tim Karapan Sapi mengharapkan juara 1 ya. Tapi ya, mau tidak mau kan harus ada satu tim yang harus berdiri di situ. Nah mungkin juara satunya ada 2 kan begitu. Oh di situ.
Nah, akhirnya membawa ini. Oke lah. Berarti secara keseluruhan ini pecah telur dong. Iya, pecah telur akhirnya. Pecah telur. Setelah penyakit PMK itu akhirnya pecah telur. Iya benar. Bukan setelah PMK. Kalau pecah telur itu tim Moncong Putih belum pernah juara. Moncong Putih kan langganan juara. Yang saya maksud pecah telur ini jagoan barunya nih. Iya. Baru ditransfer langsung pecah telur. Iya. Alhamdulillah. Nasibnya sama kayak Gagak Rimang nih sebenarnya. Moncong Putih ini senasib dengan Gagak Rimang. Biasa langganan juara, lama nggak juara. Setelah PMK ya bener ya. Juga GRT juga sama begitu. Jadi setelah mentransfer sapi baru, mengambil atau memindahkan punyanya Libas Tempur milik dari Haji Beduk, akhirnya pecah telurnya di event besar dengan harga kurang tahu. Aslinya tahu dia, saya yakin tahu. Cuman dia nggak mau ngomong. Cuman ya kita harus tahu lah. Kalau si pemilik dan keluarga ini tidak mau menyampaikan harganya, ya sudahlah. Pokoknya yang penting sapinya sudah ada di Moncong Putih. Harapannya ke depannya Mas Dani. Ini kan masih kecil. Perjalanan masih panjang nih si jagoan kecil nih. Moncong cilik atau moncong kecil nih. Harapannya apa Mas Dani? Ya semoga sapinya itu sehat terus. Amin, dan amin. Juara. Amin, amin, amin. Dan bisa membawa piala-piala selanjutnya dan mobil. Amin. Ya itu aja Mas Dani. Terima kasih atas waktunya. Salam sama Abah Baidi. Bukannya saya nggak mau sama Dani, jijik sebenarnya. Nggak bercanda. Jauh-jauh anaknya yang dikasih. Ternyata wah ada kesibukan di sini. Ya boleh apa buat. Kita sikat dan saya ucapkan terima kasih buat keluarga Haji Baidi. Tadi saya sudah dapat takjil dan buka puasa tadi di sini di bulan Ramadan yang ke-6 ini. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak Mas Dani. Salam sama Abah Baidi. Semoga Moncong Putih dengan hasil yang hari ini mungkin ya namanya manusia masih yang pingin pingin masih banyak yang diinginkan ya. Semoga ini adalah pembuka dari kejuaraan-kejuaraan berikutnya dan bisa bertengger di 6 besar, terutama di juara 1 golongan atas yang diincar oleh seluruh tim Karapan Sapi kan begitu. Well, that's all. Itu aja informasi yang dapat saya berikan. Itu aja obrolan saya dengan Mas Dani, putra dari Haji Baidi, pemilik tim Karapan Sapi Moncong Putih. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, yuk bye-bye, dadah.